Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah uji hipotesis rata-rata dua populasi. Kalau sudah yang satu populasi kita sudah pelajari yang minggu lalu. Yang sekarang ini bagaimana kalau ada dua kolom gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan ada kolomnya Excel, ada dua kolom. Nah, dari dua kolom itu anggap saja yang pertama adalah populasi pertama, yang kedua adalah populasi kedua. Nah, dari kedua kolom tadi itu kita mencari rata-rata dari keduanya. Nanti pertanyaannya juga mirip sama yang kemarin, cuma karena ini dua, nanti untuk H0 H1 nya agak berbeda sama yang satu populasi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, seperti yang kemarin, jadi saya ulangi untuk langkah uji hipotesis. Jangan lupa setiap menguji hipotesis berarti harus ada langkahnya sesuai urutan. Yang pertama adalah penentuan hipotesis, yang kedua adalah penentuan alfa, yang ketiga statistik uji, yang keempat daerah kritis, yang kelima keputusan, kemudian kesimpulan. Apakah ini bisa dibolak-balik? Nggak bisa, jadi harus urut gitu ya. Nah, kemudian untuk uji hipotesis rata-rata dua populasi ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, dimana yang pertama adalah jika varian 1 dan varian 2 tidak diketahui tapi diasumsikan variansinya sama. Jadi nanti ada asumsi di soalnya itu, ada asumsi tergantung apakah variasinya sama ataukah tidak sama. Jadi ada dua opsi untuk uji hipotesis rata-rata dua populasi. Jadi sebenarnya ini sudah kalian bahas di metode statistika ya. Cuma sekarang di sini kita pelajari bagaimana komputasinya masing-masing. Nah, sebelum kita ke masing-masing pokok bahasan tadi, kita ulangi lagi. Jadi kalau menguji rata-rata berarti kan intinya ada syarat, yaitu data yang kita uji harus berdistribusi normal. Caranya sama yang seperti kemarin, kita tetap memakai uji Shapiro.test. Ini sama, jadi kalau kemarin hanya dilakukan untuk satu populasi, untuk yang sekarang dilakukan dua kali, untuk populasi yang pertama dan populasi yang kedua. Nah, jadi untuk H0H1 dan semuanya itu nanti kita lakukan masing-masing ya. Yang pertama populasi pertama bagaimana, yang kedua populasi kedua bagaimana, dimana kedua-duanya harus memenuhi bahwa datanya berdistribusi normal. Jika salah satu tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis rata-rata dua populasi tidak bisa dilakukan. Nah, kita menuju ke pokok bahasan yang pertama, yaitu uji min atau rata-rata dua populasi, di mana varian 1 dan varian 2-nya tidak diketahui, namun diasumsikan variansnya sama. Saya ulangi sekali lagi ya, jika misalkan kalian di sini ada populasi 1 dan populasi 2, terus kalian hitung variasinya ternyata tidak sama, tapi kok ini ada variasi sama, itu beda ya. Ini adalah sebuah asumsi yang sudah diasumsikan untuk data itu tadi. Jadi kita tidak melihat varians data yang asli gitu, karena data yang kita pakai itu kan hanya sampel, dimana yang kita uji ini adalah populasi. Jadi tidak bisa disamakan ini dengan manual mencari variansnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi
Ini adalah hipotesis, ada masing-masing untuk sisi kanan kiri dan dua sisi, yang membedakan hanya tanda H1 nya. Kalau kanan ya lebih dari greater gitu ya, kiri kurang dari less, dua sisi tidak sama dengan two-sided. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaannya sama yang satu populasi ya. Kalau populasi kemarin kan H0 nya mu sama dengan mu 0 gitu. Jadi kalau sekarang kita mu nya ada dua, dimana yang kita tulis di sini adalah selisih antara mu 1 dan mu 2 itu. Jadi ini di 0 nya belum tentu 0 ya. Kalau misalkan 0 kan kalian bisa tulis mu 1 sama dengan mu 2. Kemudian nanti H1 nya mu 1 lebih dari mu 2. Kalau misalkan di 0 nya adalah 0. Nah, nanti pasti diketahui bagaimana di soalnya seperti apa. Tergantung dari pertanyaan di soal, di mana pertanyaannya itu adalah H1. Kemudian yang kedua adalah penentuan alfa. Jadi alfanya kalau tidak ditentukan berarti kita pakai 0,05. Kemudian yang ketiga adalah menghitung statistik uji. Nah, statistik ujinya agak berbeda sama yang kemarin gitu, karena ini dua populasi. Jadi ini adalah untuk varian sama nanti sama yang tidak sama nanti beda ya. Jadi untuk varian sama ini kita pakai ini statistik ujinya, cara menghitungnya. Rumusnya ini adalah ini, X per 1 min X per 2 min D0 per SP akar 1 per N1 plus 1 per N2, dimana SP ini rumusnya adalah ini. Jadi SP ini rumusnya adalah ini ya, untuk SP kuadratnya. Jadi untuk mencari SP ya ini nanti di akar, dimana S1 kuadrat ini adalah varian 1, terus yang S2 kuadrat ini adalah variansnya yang data kedua. Atau salah deviasi dikuadratkan gitu ya. Kalau salah deviasi dikuadratkan berarti kan varians. Nah, sama seperti juga yang kemarin, kalau kita menggunakan sintaksnya R yang t.test itu berarti nanti dibandingkannya sama yang P value sama alpha. Jadi mana T hitung ini digunakan jika pengujiannya adalah dilakukan secara manual. Nah, ini adalah daerah kritisnya. Daerah kritisnya sama persis sama yang kemarin yang satu populasi. Yang membedakan di sini adalah V-nya. Kalau kemarin satu populasi V-nya kan N-1. Observasinya -1, satu observasi gitu kan. Satu data kan, N-nya 1. Kalau sekarang V-nya itu adalah N1 plus N2 min 2. Jadi banyaknya data pertama plus banyaknya data kedua min 2. Cara melihat tabel, nilai tabel T alpha di Excel, caranya adalah seperti yang kemarin sudah saya jelaskan saat praktikum. Karena di sini kita pakai distribusi T, jadi caranya adalah sama. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah menulis keputusan dan menarik kesimpulannya seperti apa. Nah, ini adalah sintaksnya untuk varian sama. Jadi ini kalau kemarin kalian bandingkan sama yang kemarin sama gitu ya. Jadi ini adalah kalau kemarin hanya satu data, sekarang kita tuliskan dua gitu. Jadi yang pertama t.test ini X-nya ini adalah sampel pertama, data yang pertama, Y-nya ini adalah sampel kedua atau data kedua. Jadi kita sepakati bahwa data yang tertulis pertama kali adalah masuk ke sampel pertama, data yang ditulisnya kedua berarti kita pakai untuk sampel yang kedua. Kemudian jangan lupa menuliskan alternatifnya apa sesuai soalnya, H1-nya apa. Ini adalah pilihannya bisa two-sided, less atau greater. Kemudian confidence level ini untuk menentukan alfanya. Jika 0,05 berarti ini dituliskan 0,95 dan seterusnya. Terus ini adalah H0 nya.
H0 nya ini kita tetap mu gitu ya, mu sama dengan 0 ini. Kalau mu sama dengan 0 berarti di sini maksudnya adalah mu 1 min mu 2 itu sama dengan 0 gitu. Jadi ini adalah sesuai dengan soalnya nanti dn0 nya berapa gitu. Kemudian di sini ada tambahan var.equal sama dengan true. Kalau var.equal-nya sama dengan true berarti ini adalah untuk variansnya sama. Karena variansnya sama berarti di sini adalah true. Kemudian di sini adalah ada lagi koma pair sama dengan false. Pair ini maksudnya adalah jika data 1 dan data 2 itu berpasangan. Karena ini kan tidak berpasangan berarti nanti ditulisnya false gitu. Kalau misalkan ada tulisan ada keterangan datanya berpasangan berarti diganti true. Nah, ini contohnya. Jadi ada hasil pengamatan jumlah buah dari 2 varietas tomat gitu. Kemudian kalian disuruh menentukan apakah kedua populasi tersebut sama atau tidak. Dimana diasumsikan bahwa variasinya sama. Nah, ini pertanyaannya kan apakah kedua populasi tersebut sama atau tidak, rata-ratanya gitu ya. Oh iya, ini kurang tulisan rata-rata. Rata-ratanya apakah sama atau tidak. Berarti kalau ada pertanyaan seperti ini berarti kan sama atau tidak. Berarti kalau sama intinya kan dn0 nya berarti sama dengan 0 karena di sini kita lihat mu 1 min mu 2 sama dengan 0. Kalau 0 nya yang mu 2 kita bawa ke kanan berarti kan mu 1 sama dengan mu 2. Nah begitu. Kalau sama atau tidak ini berarti kita pakai uji yang dua sisi yang tidak sama dengan. Nah ini A disebut yang pertama kali, maka A ini adalah sampel yang pertama, B adalah sampel yang kedua. Nah caranya sama seperti yang kemarin. Jadi yang pertama kita input datanya dulu, kemudian kita uji normalitas, dimana di sini kesimpulannya ini kita tulis setelah hasilnya keluar gitu, setelah testnya keluar. Nah kemudian yang kedua ini karena ini misalkan nanti isinya hasilnya adalah data berdistribusi normal, kita lanjut ke uji rata-rata populasi variasinya sama. Nah di sini jangan lupa menuliskan H0 H1 juga, bisa seperti ini gitu ya. Punya statistik ujinya gimana. Nah ini kita pakai tidak tes tadi dua sisi gitu, karena tidak diketahui kita anggap 0,05 alfanya, tidak ada keterangan data berpasangan, maka pairnya sama dengan false. Karena variannya sama berarti varian equalnya sama dengan true. Nah hasilnya adalah dari yang pertama untuk normality test normal, kedua datanya. Jangan lupa ini nanti dicoba gitu ya di laptop masing-masing, jadi kalian tahu bagaimana cara pengolahan datanya, bagaimana sintaksnya, apakah bisa dijalankan gitu. Jadi jangan lupa dicoba di laptop masing-masing gitu ya. Nah ini adalah uji rata-rata 2 populasi. Nah ternyata gagal tolak H0, berarti keputusannya kan gagal tolak, berarti kesimpulannya adalah mu 1 sama dengan mu 2. Ini kurang ya, jadi kan keputusan sama kesimpulan gitu. Nah jangan lupa nanti juga ada form pertanyaan ya seperti yang biasanya. Jadi kalau kalian sudah paham pun tetap harus menulis sudah paham gitu di form pertanyaannya. Bagi yang belum silahkan tulis pertanyaannya, jadi akan saya jawab di pertemuan berikutnya saat praktikum. Nah oke, kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua, dimana di sini
kasusnya adalah variansnya tidak sama, asumsinya adalah variansnya tidak sama. Kalau tadi variansnya sama, sekarang variansnya tidak sama. Untuk H0 dan H1 sama persis, kemudian alfa penulisannya yang membedakan di sini adalah statistik uji. Kalau tadi variasi sama, tadi kan ada SP ya, kita menghitung SP. Kalau di sini untuk varians yang tidak sama, rumus terhitungnya adalah sebagai berikut. Nah, nanti langsung sini, masuk sini, S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 nya kita masukkan di sini, di bawah jadi. Kalau tadi yang variansnya sama kan ada perhitungan SP. Jadi sama persis semuanya untuk hipotesis, daerah kritis juga sama gitu. Yang membedakan hanya statistik uji di mana perhitungan terhitungnya rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah untuk daerah kritis. Nah, yang agak ribet untuk yang varians tidak sama di sini adalah menghitung V-nya. Kalau tadi untuk varian sama, berarti kan N1 plus N2 dikurangi 2. Kalau yang sekarang varian tidak sama, perhitungan V-nya itu seperti ini. Ini rumusnya. Gitu. Jadi rumusnya agak panjang. Nah, ini sintaksnya mirip sama yang tadi, yang membedakan hanya tadi kalau var.equals-nya adalah true, sekarang var.equal-nya sama dengan false gitu. Ini verb-nya juga false. Jika ada keterangan tetap berpasangan, maka verb-nya ditulis sama dengan true. Ini data yang tadi sama, caranya tadi sama ya. Kalau normal kita lanjut. Membedakan hanyalah ini tadi, kan tadi di yang variansnya sama ini true, ini sekarang kita ganti false. Hasilnya ini, nah maka keputusannya adalah gagal tolak karena p-value-nya lebih dari alpha. Gitu ya. Semoga sudah bisa dipahami.